semua, jadi di sini kelompok kami mengambil film yang berjudul Love for Sale yang dirilis pada tahun 2018 untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Richard, di mana ia memiliki kehidupan yang sangat monoton, yaitu bekerja, bermain dengan kura-kuranya dan juga bermain dengan teman-temannya. Hingga pada suatu ketika ia mengalami perubahan dalam kehidupannya ketika teman-temannya melakukan taruhan, yaitu supaya Richard membawa pasangannya ke pernikahan temannya. Richard menggunakan segala cara untuk bisa membawa seorang perempuan ke pesta pernikahan temannya. Nah, dari situlah ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Arini, dan semenjak bertemu dengan Arini, kehidupan Richard berubah hampir 180 derajat sehingga ia memutuskan untuk melamar Arini, yang berujung Richard harus merelakan kepergian Arini secara tiba-tiba. Lalu, akhirnya Richard memutuskan untuk memulai hidup barunya dengan caranya sendiri, yaitu berpetualang. Alasan kelompok kami memilih film Love for Sale tahun 2015 itu karena adanya beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya adanya pengaruh signifikan others terhadap perubahan sifat seseorang. Hal ini dapat kita lihat di tokoh Richard sebelum dan setelah bertemu dengan Arini. Sebelum bertemu dengan Arini, Richard dikenal sebagai seseorang yang sifatnya kaku dan jarang bersosialisasi dengan banyak orang kecuali teman-temannya. Dan setelah bertemu dengan Arini, Richard dikenal sebagai seseorang yang sifatnya lebih santai dan lebih sering bersosialisasi dengan banyak orang termasuk karyawannya. Selain itu, dalam hidup ini sebelum kita mengajak seseorang untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius, ada baiknya jika kita mengenal seseorang tersebut lebih jauh lagi. Karena kehadiran seseorang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Sistem komunikasi interpersonal dari film ini terdiri dari persepsi, di mana Richard yang telah menghabiskan banyak waktu dengan Arini berkeinginan untuk melamar Arini. Namun, ketika hendak melamar Arini menghilang begitu saja tanpa jejak dan tak kunjung kembali kepada Richard. Yang kedua yaitu memori, di mana Richard mengingat kembali momen ketika dirinya putus dengan Maya dan ia berpikir bahwa tidak ada perempuan lain yang menarik seperti Maya. Yang ketiga yaitu motivasi, di mana teman-teman Richard memberikan sebuah tantangan kepada dirinya agar membawa pasangan di sebuah acara pernikahan. Oleh karena itu, Richard menggunakan berbagai cara agar mendapatkan pasangan dan memenuhi tantangan yang diberikan oleh teman-temannya tersebut. Jadi pembelajaran yang didapatkan dari film tersebut adalah adegan di mana ada seseorang, teman Richard yang bernama Panji, mengatakan kepadanya bahwa Richard harus bisa move on dari masa lalunya dan melanjutkan kehidupan baru serta membuka hati untuk kehidupannya di masa depan. Selanjutnya kita akan bahas teori. Aristoteles menyebut karakter komunikator ini sebagai etos. Etos itu terdiri dari pikiran, akhlak baik, dan maksud baik. Sedangkan menurut Herbert C. Kelman, pengaruh komunikasi kita pada orang lain berupa internalisasi, identifikasi, dan ketundukan. Jadi, yang pertama, internalisasi. Internalisasi bisa terjadi bila seseorang menerima pengaruh gagasan, pikiran, atau anjuran yang orang lain berikan, karena gagasan, pikiran, atau anjuran tersebut berguna untuk memecahkan masalah penting dalam menunjukkan arah atau dituntut oleh sistem nilai kita. Jadi, internalisasi terjadi ketika kita menerima anjuran orang lain atas dasar rasional. Dimensi etos yang paling relevan di sini adalah kredibilitas. Keahlian komunikator atau kepercayaan kita kepada komunikator. Dapat kita lihat bahwa Richard tentu merasakan internalisasi karena perilaku Panji, temannya yang selalu menganjurkan Richard untuk mencoba membuka hati bagi perempuan lain seperti Arini. Yang kedua, identifikasi. Ini terjadi bila individu mengambil perilaku dari orang lain atau kelompok lain, karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang didefinisikan secara memuaskan. Dimensi etos yang paling relevan ialah atraksi daya tarik. Dilihat dari perubahan sikap Richard terhadap karyawannya yang tadinya cuek dan keras menjadi ramah, yang dikarenakan perilaku Arini yang ramah terhadap karyawan Richard. Yang ketiga, ketundukan. Ini terjadi bila individu mendapat pengaruh dari orang lain atau kelompok lain dengan harapan memperoleh reaksi menyenangkan. Dalam hal ini, menerima perilaku bukan karena mempercayainya, melainkan karena membantu menghasilkan efek sosial yang memuaskan. Dapat dilihat ketika Richard mulai menerima Arini sebagai pacar kontraknya.
yang juga dari perilaku Arini yang ia terima karena membantu dan mengubah sifat.